Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 5, yaitu literasi buku fiksi dan non fiksi. Kemarin kita telah membahas bagaimana cara membaca secara eh, cepat, yaitu dengan menggunakan sebuah metode yang yang pertama kali ditemukan oleh seorang dari Amerika, Ohio University. Nah, itu dengan SKTR ya. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulang unsur-unsur dari kedua buku, baik non fiksi atau fiksi ya. Kalau unsur-unsur teks dalam non fiksi itu bersifat faktual ya, yang fiksi memiliki data-data ilmiah, kronologinya jelas, ada narasumber. Sedangkan fiksi memiliki tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, juga amanat. Dari pemaparan tadi bahwasanya kita sudah memahami kita harus memahami dan menelaah unsur pembangun dalam buku fiksi ya. Biasanya ada hal yang menarik dalam buku fiksi, yaitu biasanya isi cerita, isinya ya. Terus para pelakunya juga ya, alur, latar ya, latar tempatnya, latar waktunya. Terus di situ ada konflik. Nah, ini semua disebut unsur intrinsik ya. Di dalam sebuah buku fiksi ya, disebut unsur intrinsik. Di situ ada tema, tokoh ya, tema, paham ya, tokoh ya, orang yang terlibat dalam sebuah buku fiksi, dalam sebuah karangan fiksi. Terus penokohan, nah penokohan ini watak biasanya ya, watak daripada tokoh-tokoh. Kemudian ada latar ya, ada alurnya bisa alur maju, alur mundur atau campuran. Ada amanat, ada sudut pandang. Amanat, kalian sudah pahami ya. Amanat ini adalah apa yang kita bisa ambil di situ ya, moral values-nya ya. Terus ada sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cerita itu dibuat. Apakah aku melakukan ini, atau bisa aja dia ya, orang ketiga. Nah, ini cara agar kita mudah memahami dan menelaah unsur buku fiksi biasanya seperti itu ya. Kemudian menelaah hubungan antara unsur dalam buku non fiksi. Nah, dalam sebuah buku non fiksi, judul, kata pengantar, daftar isi, subbab, ini merupakan kesatuan ya, kesatuan isi ide buku tersebut, dan semuanya harus logis. Ada hubungan antara judul, kata pengantar, daftar isi, dan subbab. Jadi karena semuanya hubungannya logis, akhirnya dari semua itu akan ada kesatuan isi sama ide ya. Nah, kita belajar dulu apa itu sinopsis ya. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu teks ya. Jadi sinopsis ini bukan cuma ringkasan ya, tapi nanti di situ ada penggambaran dari buku, apa sih isi bukunya. Nah, ini sinopsis seperti itu biasanya ya. Nah, bagaimana membuat sinopsis? Pertama, melakukan survei, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita baca buku dulu semuanya, baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita udah dari kemarin sudah membaca, terus mengulang, membuat sinopsis. Nah, kita akan membuat tanggapan buku ya.
tanggapan buku. Bagaimana cara membuat tanggapan terhadap isi buku? Apa aja yang harus kita siapkan? Pertama adalah garis besar isi buku. Garis besar isi buku nah, pertama adalah di garis besar isi buku tersebut disampaikan sinopsis di situ ya. Garis besar isi buku atau sebut sinopsis. Tujuannya untuk memberikan gambaran tentang isi buku ya. Terus kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku ini berisi tanggapan atau tentang kelebihan dan kekurangan dari isi buku tersebut. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi kita harus ada rekomendasi setelahnya ya. Yaitu untuk siapa buku itu cocoknya ya dibaca, atau mungkin dengan mungkin kalian pernah dengar ya sinopsis buku yang di radio-radio ya. Ini jadi secara garis besar ada 3. Pertama, garis besar isi buku yaitu sinopsis di situ. Kemudian kelebihan dan kekurangan buku ya akan disebutkan. Kemudian rekomendasi untuk siapa buku tersebut di rekomendasikan ya untuk dibaca oleh siapa. Demikian dari Bapak, nanti kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.